Ya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang, progres kedua dari, kelompok kami. Yang pertama untuk, eee, progres kami yang kedua adalah game over obstacle. Jadi di sini kami menambahkan, obstacle yang bisa menyebabkan, karakter game over jika menabrak dinding berwarna hitam, dan juga ada lagi dinding yang berwarna biru. Nah, dinding yang berwarna biru ini, juga akan, menghalangi player dari, mendapatkan poin. Jadi akan, semakin, menyulitkan player agar, dia bisa mendapatkan poin. Dan ada satu kondisi lagi yaitu, kondisi game over ketika, player jatuh dari arena. Jadi, seperti yang terlihat pada di gambar, terlihat, lintasannya di sisi kanan dan kiri tidak terdapat tembok, dan itu juga menjadi sebuah obstacle bagi, player. Agar, game yang kami buat ini lebih, menantang lagi. Nah, itu untuk progres kedua. Dan selanjutnya untuk progres ketiga, untuk, menambah unsur imersif saat bermain game. Jadi, kami merubah karakter yang awalnya berbentuk square atau kotak, eee, kami rubah menjadi bentuk humanoid karakter. Dan, selain, kami menggunakan karakter humanoid, kami juga menambahkan beberapa animasi, yaitu ada animasi ketika player berlari, animasi ketika player, terkena tembok biru, dan animasi ketika player terkena tembok hitam. Itu akan, menampilkan beberapa animasi yang berbeda. Misal, seperti saat player menabrak tembok biru, akan dimainkan, animasi player sempoyongan. Dan ketika player, menabrak tembok hitam, akan memainkan animasi terpental ke belakang. Dan ketika, player jatuh dari arena, player akan memainkan animasi jatuh, seperti itu. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang, skrip logika yang ada di game ini. Yaitu, ada yang pertama tentang movement, yang kedua tentang, collision dan juga scoring. Nah, di sini, pada skrip yang di bagian kanan, di situ ada inisialisasi, UI teks untuk skor yang ada di UI, game. Jadi akan menampilkan, jumlah skor yang sudah didapatkan. Di bawahnya, di situ adalah inisialisasi berupa, di sini mengambil nilai float dari, input, akselerometer. Jadi setiap, device dimiringkan atau ada pergerakan, itu akan, mengirimkan sebuah input yang akan ditampung pada float tilt X. Di sini yang saya ambil X karena pergerakan pada game ini adalah ke kanan dan ke kiri. Jadi untuk sumbu yang lain misal Y atau X atau Z maksud saya, itu tidak digunakan. Dan di bawahnya adalah inisialisasi, eee, pergerakan maju. Jadi di sini, pergerakan maju saya buat, eee, otomatis. Jadi tidak menggunakan kontrol manual. Nah, di bawahnya adalah, sebuah kondisi ketika nilai tilt-nya itu tidak nol dan juga, kondisi game itu bukan game over. Jadi, bisa menerima input. Di bawahnya ada input ketika, eee, tilt X itu kurang dari 0 dan juga lebih besar dari nol. Di sini, diambil kurang dari nol atau lebih besar dari nol karena pada saat, karakter berjalan ke kiri, dia akan bernilai, kurang dari nol, dan ketika player berjalan ke kanan, dia akan berjumlah, lebih dari nol. Dan itu ada, sebuah rumus yang saya tambahkan. Jadi, saat, ada value akselerometer yang bernilai
kurang dari nol atau lebih dari nol, itu dikalikan 50 agar pergerakan, karakter bisa lebih cepat. Karena pada saat, saya, tidak kali nol, dia pergerakannya sangat lambat. Ya selanjutnya adalah ini untuk scoring. Jadi, ketika skor yang didapatkan player itu lebih besar dari, eee, data skor yang sudah ada sebelumnya, maka, eee, skor player sekarang akan disetting menjadi skor terbaik. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan untuk script, collision. Jadi, eee, pada collision itu terjadi saat 2 collider itu saling bertumbukan. Jadi di sini ada 3 kondisi. Jadi yang pertama ketika, player, eee, terjadi sebuah collision pada objek yang memiliki tag point, maka akan ditambahkan skor. Selain ditambahkan skor, game speed akan ditambahkan. Ini, sebagai agar permainan lebih seru dan tidak, hanya statis dalam satu kecepatan saja. Jadi saya, program untuk, kecepatannya dinamis mengikuti poin yang sudah didapatkan oleh player. Dan, selanjutnya adalah ketika player, collision dengan obstacle. Jadi, di situ akan diaktifkan teks notifikasi game over di UI dan selanjutnya adalah kondisi game over adalah true dan, akan dijalankan animasi yang bernama knock dan selanjutnya adalah, eee, ketika player menabrak obstacle yang berwarna biru atau di sini saya namakan side obstacle. Jadi akan menjalankan animasi hit, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan memutar video demo. Nah, ini adalah video demo dari program. Jadi ketika, device saya miringkan, dia akan ada pergerakan kanan dan kiri. Dan itu adalah saat, player menabrak side obstacle. Akan saya ulangi lagi. Dan juga terdapat UI yang menunjukkan skor dan juga base score. Ada lagi, UI yang menunjukkan untuk navigasi restart dan juga pause game. Seperti yang terlihat pada layar, speed juga akan bertambah ketika player semakin mendapatkan poin. Kurang lebih, seperti itu dari, presentasi kelompok kami, jika ada salah kata mohon maaf, terima kasih.